Kan Bapak tempat nongkrong disediain di mana? Wis. Bisa kasih. Lokasi siap. Lawan lagi bisa kasih di Kanaya. Bisa kasih di Kanaya berarti. Di Kanaya. Sponsored by Suzuki. Ayo. Assembled in Japan. Made in Indonesia. Itu raketnya di Jepang teman. Berarti di Indonesia, di mana orang Indonesia. Yo yo yo, welcome back Minasang. Semoga kalian yang nonton video ini dalam keadaan sehat selalu ya. Adapun yang sakit semoga lekas sembuh, amin. Oke, kali ini videonya santai aja ya teman-teman. Nggak bahas usaha, nggak bahas keliling dunia. Ini tentang Jepang lagi. Inilah sisi sedih kami anak rantau. Ketika merantau itu nggak semuanya indah teman-teman. Yang terlihat dari foto-foto yang keren, video-video yang keren, ya semua itu adalah cara kami membagikan kebahagiaan kami gitu ya teman-teman, dengan tidak menceritakan yang buruk-buruk, yang berat-berat gitu ya. Cuma ya memang itu yang ingin orang ketahui. Jadi tentang sisi sebaliknya itu jarang orang yang pengen tahu ya teman-teman. Nah, mohon maaf kalau ngomongnya belepotan. Ini sekedar sharing ya teman-teman. Bisa dibilang curhat ya silahkan gitu ya. Jadi saya sendiri termasuk orang yang sangat senang tinggal di Jepang teman-teman. Negara yang nyaman, tertib, di negara maju yang bisa banyak hal yang kita contoh di sini ya teman-teman. Dan harapan kami juga mungkin ke depan Indonesia bisa menerapkan hal yang sama gitu, amin gitu ya. Nah, di sisi sebaliknya, selain hal-hal yang baik itu, ada hal yang juga yang gak pernah kita duga ya teman-teman. Seperti ketika kita berangkat, harapan kita itu pasti untuk diri sendiri, iya, orang tua pastinya, keluarga, siapapun itu orang yang kalian sayangi ya, pasti ingin kalian bahagiakan gitu. Tapi mungkin kalian gak ngebayangin kalau ketika kalian berangkat dan bertemu itu ternyata hari terakhir kali kalian ketemu mereka, atau bahkan kalian gak ketemu, gak sempat pamit, atau sekedar telepon lewat HP ya teman-teman. Jadi hal yang buruk itu adalah ketika kita berangkat, keluarga kita komplit, dan sampai sana mereka meninggal teman-teman. Iya, itu takdir, tapi itu adalah pukulan yang berat untuk kami tentunya, karena kami tidak membayangkan ketika kami berusaha dengan sangat keras untuk membahagiakan mereka, ternyata mereka lebih dahulu meninggalkan kami ya teman-teman. Entah ada yang meninggalnya kenapapun itu, tetap saja akan menjadi pukulan yang berat teman-teman. Saya sendiri mengalami dari zaman saya masih di Kalimantan, di Jakarta, di kapal, dan di sini juga dari Pak Le saya, Pak D saya, teman saya. Sangat sedih ya teman-teman. Nggak ada bayangan seperti itu. Bayangan kami di sini berjuang agar kami bisa lebih baik ke depannya, bisa membahagiakan orang-orang yang kami sayangi tersebut. Jadi apakah kami menyesal? Karena ketika kami di sini, ketika orang-orang yang kami sayang itu meninggal, kita nggak bisa melihat untuk yang terakhir kalinya, atau bahkan nggak tahu kenapanya tiba-tiba meninggal. Kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Ini adalah sebuah keputusan yang kami ambil juga untuk mereka juga, dan kami pun tidak pernah berpikir sampai ke sana. Cuma untuk kalian yang baru mau ke sini, mau merantau ke Jepang atau ke Korea, ke Amerika, ke kapal pesiar, kemanapun itu, ini bukan untuk mengendurkan niat kalian teman-teman, tapi lebih ke memantapkan hati kalian. Dan meskipun hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi bisa mungkin terjadi ke teman-teman yang nonton ini juga, tetaplah berpikir positif teman-teman, tetap berdoa yang terbaik,
Meskipun nanti ujian-ujian itu datang, ya itulah bagian dari kehidupan ya teman-teman. Saya sendiri mengalami bagaimana kerja itu nggak tenang, nggak tahu ada apa teman-teman. Pulang lembur udah malam, tiba-tiba dapat telepon, saudara ada yang meninggal, udah kelar pemakamannya dan sebagainya. Kita nggak tahu teman-teman, nggak sempet tahu mereka sakit, nggak sempet lihat mereka yang terakhir kalinya. Tahu-tahu seperti itu, ya hal-hal bisa saja terjadi kepada siapapun ya teman-teman, termasuk saya sendiri yang mengalami. Jadi saya menceritakan apa yang saya alami. Begitupun teman-teman saya, bukan hanya sekedar ditinggalkan dalam hal ini meninggal dunia gitu, enggak teman-teman. Ada juga yang sakit, ada yang orang tuanya bercerai, ada yang adiknya ketangkep ngapain gitu. Jadi hal-hal seperti itu, hal yang kadang nggak kita pikirkan dan terjadi gitu teman-teman. Berpikiran ke arah yang baik itu sangatlah perlu, tapi ketika ada hal-hal yang buruk seperti itu, kita jangan gegabah ya teman-teman, karena maraknya penipuan dengan modus-modus seperti itu membuat kita yang berada jauh dari rumah itu kadang beda sekali cara membedakannya teman-teman. Kayak mau percaya ini iya atau enggak, mau nggak percaya juga khawatir gitu teman-teman. Jadi tetaplah jalin komunikasi yang baik dengan orang di rumah. Jadi pastikan siapapun yang menghubungi kalian adalah orang yang kalian kenal teman-teman, karena hal-hal yang menyangkut hati ya teman-teman, kayak orang yang kita sayangi tiba-tiba nggak ada, atau kecelakaan atau kenapapun itu, siapa tahu membutuhkan bantuan kita. Jadi pastikan itu adalah orang yang benar-benar kalian kenal ya teman-teman. Karena banyak dari teman-teman saya pun pernah mengalami niat kita membantu, ternyata kita ketipu teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang mungkin tidak kelihatan seperti di fotonya yang keren, di video yang keren, yaitu cara kami berbagi teman-teman, membagi kebahagiaan saja. Yang sedih kami simpan, kayak sakit di perantauan itu gimana, capeknya kerja gimana, jarang sekali teman-teman diceritain gitu ya. Mungkin nanti di video berikutnya saya sharing lagi kayak gini. Mohon maaf kalau nggak jelas ya teman-teman, saya cuma ingin berbagi aja kalau ya di perantauan itu nggak semuanya indah teman-teman. Indahnya ya kalau kita rukun sama teman, ada teman curhat, teman bercerita gitu ya. Kayak di samping saya ini ada Mas Danang, beliau adalah orang yang luar biasa, yang biasanya mengantar kami kemana-mana, musim apa nanti diantar liburan kemana, pokoknya berjasa banget untuk saya dan teman-teman saya di sini. Beliau juga orang Solo ya. Nah, teman-teman saya juga orang yang baik di sini. Jadi tetap jaga silaturahmi kalian dimanapun kalian berada ya teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu kita terkena musibah apa di mana kita merantau. Cuma kalau ada teman yang baik di lingkungan kita, setidaknya ada yang meredakan kesedihan kita dan tetap tenang. Tidak ketika ada sesuatu di rumah kita akan terbang pulang dan langsung memeluk keluarga kita karena ada sesuatu di rumah. Tidak akan semudah itu ya teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian untuk kemungkinan-kemungkinan seperti yang saya bilang tadi ketika kalian ingin merantau teman-teman. Mungkin segini dulu aja videonya. Mohon maaf kalau isi videonya kurang jelas ya teman-teman, karena ini sekedar sharing-sharing saja. Maaf juga kalau kalimat saya belepotan teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tinggalkan komen kalian, mungkin kalian pernah mengalami. Kalaupun tidak, ya alhamdulillah. Saya bersyukur kalau kalian tidak mengalami ya teman-teman. Itu lebih baik. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian bahagia selalu dimanapun kalian berada, sehat selalu, dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.